Oke, selamat siang teman-teman. Semangat sampai situ ya, Bro. Semangatnya masih ini. Yang kanan belum. Semangat. Nah, gitu dong ya. Kita tadi kan dari Julia sudah 1,5 tahun. Berarti kita 6 tahun lagi sama-sama sampai Tiau. Wah, ya. Nanti kita sama-sama berlibur di mana gitu ya. Oke teman-teman, ini sesi kedua. Nanti ada Pak Robin terakhir ya. Saya mau membawakan tentang build your connection. Nah, ini salah satu yang terpenting ya, karena di sini kan tadi Bu Julia tahap kedua, kita harus punya berapa? 17 limit breaker. Nah, gitu ya. Bahkan harus lebih karena 17 belum tentu sebetulnya kalau 17 belum tentu semuanya limit breaker. Betul ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi harus lebih dari itu. Oke. Pak Ali keluar. Pak Ali kamar mandi ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, timnya Bapak Ibu yang di atas 5 semua. 10 di atas 10 hampir semua. Pusat saya berapa timnya? 7. Pak Safar 5. Pak Herman 6. Ya berarti rata-rata di atas 6 semua ya Bapak Ibu ya. Kalau Pak Ali ini sudah 100 lebih ya Pak Ali. Ya, Pak Ali banyak. 80 sudah ya. 100 lebih ya. Nah, oke teman-teman. Kalau teman-teman sebagai business manager, ini semuanya kan rata-rata leader ya. Yang kalian inginkan di timnya itu apa sih sebenarnya? Omset, setuju saya. Closing ya, betul ya. Closing ya. Kadang-kadang tim kita itu nurut gak sih? Sering gak nurut gitu ya. Makanya ada Pareto ya. 10, 30, 10 gitu ya. Dari 10, 3 yang nurut, 1 yang berhasil gitu ya teman-teman. Ya? Iya, betul. Nah karena kita rata-rata itu orang yang rata-rata itu bahagia gitu ya, tapi orang yang the best itu sedikit gitu ya teman-teman ya, makanya kita harus menjadi orang yang di atas rata-rata itu gitu. Nah hari ini saya pengen sharing buat teman-teman sekalian gimana sih kita membuat connection kita dengan tim kita gitu ya. Nah ini Pak Ali timnya sekarang berapa Pak Ali? Semua sih 150. Woi. Next happy. Tapi Pak Ali sudah melewati yang 2,5 tahun ya. Bisa 3 tahun gitu ya. Oke. Nah Pak Ali saya mau tanya. Pak Ali yang dipikirkan dari Pak Ali sebagai GM, timnya itu apa sih? Seperti omset, closing ya pastinya ya. Supaya tim bisa closing. Dari 150 semuanya nurut kan? Nurut. Oh tidak lah gitu ya. Sama ya teman-teman ya. Kita itu tim saya dan Bu Julia itu hampir 1.600 mungkin ya sekarang ya. Oh ya. Tapi yang ikut meeting berapa? 200. Ya 200 gitu ya. Apakah saya fokus sama yang 1.400? Enggak. Saya fokusnya ke 200 nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya hari ini yuk kita coba belajar build your connection, kira-kira apa sih gitu ya, memulihkan hubungan yang rusak ya. Kadang-kadang kita sebagai leader itu nggak sadar ya. Saya pun kadang-kadang kalau sudah jengkel diri gitu ya. Saya dan Bu Julia kan satu grup ya. Kalau saya ini lebih sabar, tapi kalau saya marah itu lebih berbahaya teman-teman gitu ya. Bu Julia ini meledak, cuman kalau selesai yang berbahaya itu saya kalau kelihatannya marahnya sedikit, tapi kalau sudah marah itu bahaya. Jadi ujian alarmnya nyala, tahu sebentar dia tak handle gitu ya. Kalau saya sudah marah itu bahaya gitu teman-teman. Nah hari ini saya juga saling belajar ya. Oh iya ya, saya dapat materi ini itu dari pastor saya Bapak Ibu ya. Saya itu Kristiani, waktu di gereja saya itu mendapatkan suatu insight yang sangat bagus tuh.
Saya langsung sadar, ini yang bisa dibawakan oleh teman-teman semuanya. Ini nggak menyangkut agama ya Bapak Ibu ya, cuman apa yang saya dapat itu saya bisa implementasikan, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita mau belajar memulihkan hubungan yang rusak Bapak Ibu. Karena sekarang kita sebagai leader nggak sadar, ternyata oh kita tuh sudah menyakiti, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih yang membuat Anda tidak puas atau marah dengan tim? Boleh sharing Bapak Ibu, apa sih? Nggak mau melisting, dari Bu Susi, terus apa lagi? Tidak mau datang meeting, tidak mau coaching, kita cerewet, gak digubris gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita WA di grup kita, tak ada yang respon gitu ya. Ini apa-apaan ini ya, ini hidup gak sih grup ini gitu ya. Tapi itu oke Bapak Ibu, ya. Kita harus menurunkan ekspektasi ke orang. Ya Bapak Ibu ya, di Surabaya ada salah satu BM itu yang orangnya sangat detail. Ya Bapak Ibu ya, nanti kalau Bapak Ibu nanti mulai dari sini minta sekarang sama Pak Robin ya. Kalau umumnya terlalu detail itu mulai diturunkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tahu BM tersebut tujuannya adalah mensukseskan timnya, gitu ya. Tapi dia itu sangat detail. Jadi orang yang nggak mau meeting, dia itu kejar sampai ke lubang-lubang ya gitu ya. Dia kejar. Akhirnya dia capek sendiri. Udah aku nggak mau rekrut-rekrutan. Bahkan aku nggak mau rekrut tim cowok loh. Masa timnya cewek semuanya juga nggak mungkin gitu ya. Aku nggak mau karena cowok itu susah diatur. Bukan. Karena cowok itu Mars, cewek itu Venus. Tahu ya, cowok itu logika, cewek itu perasaan, Bapak Ibu. Kalau cowok ditanya kamu di sini kamu, ya, sorry, kita pun ditanya ini sering, contohnya simpel. Kamu hari ini sudah makan sudah, gitu ya. Kalau istri kan kayaknya kamu sudah makan, oh sudah, saya makannya dengan ini pakai tahu tempe, pakai ya itu ya Bapak ya. Jadi kita konsepnya beda. Itu sudah hukum alam Bapak Ibu. Ya, cowok itu Mars, cewek itu Venus, cewek itu teliti, detail, gitu ya. Nah, kita harus turunkan ekspektasi kita kepada orang lain Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau kita mikirnya cuma offering, wah ini bahaya. Kita cuma tanya, kamu sudah closing belum? Kamu closing apa hari ini? Enggak sadar Bapak Ibu. Ya, saya sering banyak tim yang telepon ke kita, saya pindah BM. Kenapa? Padahal BM-nya bagus ya bilang. Enggak. Saya ditelepon matanya kapan closing gitu Bapak Ibu. Kapan closing? Lagunya pas sapi perahnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Aku pas sapi perahnya. Jadi kita harus berusaha menurunkan ekspektasi kita kepada orang lain. Ya, kita harus coba pakai sepatunya orang lain itu. Kita lihat, gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang kalau kita pengen seperti kita, ya capek, Bapak Ibu ya. Kita dan saya dan Bu Julia ini kerja banyak karena kita dulu Bapak Ibu, kita fokusnya kepada orang yang listingannya 0. Kita DM-in satu-satu. Padahal lebih banyak yang 0 daripada yang 100 Bapak Ibu. Ya, di bawah 100 itu banyak sekali. Kita tuh fokus. Kita DM-in satu-satu ya. Kita bagi Bu Julia 4, misalkan 50, saya 50. Kita DM-in satu-satu. Capek Bapak Ibu. Oh iya, nanti saya listing. Tapi nggak ada, nothing gitu ya. Nah dari sana saya belajar turunkan ekspektasi ke orang lain. Saya mulai berubah pikiran, oke, yang 20%-nya ini yang bagus, 20%-nya kita jadikan dulu. Nanti yang lainnya akan melihat, ini berhasil ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi please Bapak Ibu, yang sekarang ini timnya sudah mulai ada, mulai banyak, jangan terlalu berekspektasi. Nanti capek. Bapak Ibu belum gerak sudah capek. Aku nggak mau jadi BM-an, Pak Robinnya turun ya, gitu ya. Kenapa? Itu nggak turun. Itu wajar Bapak Ibu, itu wajar. Gitu ya. Jadi pakailah, berusaha memakai sepatu orang lain. Kadang orang lain itu masalahnya beda-beda. Tidak seperti kita. Kamu harus meeting, mungkin dia punya masalah keluarga yang harus dijemput anak dan lain-lain. Gitu ya, jadi kita ekspektasinya beda. Sampai yang tim Surabaya itu ceritanya ke saya, Pak Daniel, saya curhatnya ke Pak Daniel aja. Loh, kan kamu punya BM-nya. Saya bilang gitu, enggak deh Pak, karena saya kalau curhat sama ini, saya itu seperti diinterogasi gitu ya, seperti diinterogasi.
saya nggak suka. Oh ya oke, saya infokan ke PM-nya. Itu hati-hati ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita tuh seperti polisi menginterogasi ya. Terus yang kedua, nah ini buatlah sikap merasa benar. Ya Bapak Ibu ya, buatlah sikap merasa benar. Jadi ya udah nggak apa-apa. It's okay gitu ya Bapak Ibu ya. Saat saat tim kita itu mulai membangkang atau tim kita itu nggak follow sistem, ya oke, mungkin dia punya masalah sendiri, gitu ya. Jadi jangan merasa oh kita tuh sudah benar. Tapi kalau kita sudah mengajarkan rules operator yang benar, kamu nggak follow ya sudah, berarti kamu yang salah, gitu ya. Terus berikutnya, nah ini batalkan hutang kesalahan orang lain. Leader tuh harus berbesar hati Bapak Ibu ya. Saya ini juga salah satu kejelekan saya. Oh iya sorry. Kejelekan saya itu kalau saya sampai dilukai, saya sampai disinggung di mana titik itu yang saya nggak suka, saya sulit memaafkan. Macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tahu titik kritis saya itu. Jadi kalau saya sampai disentil di mana itu di zona saya yang paling saya nggak suka, saya susah memaafkan. Bahkan ketemu orang tersebut saya nggak mau, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya itu yang berbahaya. Makanya saya kalau sudah bercandanya sudah menjurus, saya lebih baik menghindar daripada saya nanti bisa berbahaya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi saya dari sini belajar Bapak Ibu. Oh saya belajar nih. Ternyata bagus ya, batalkan hutang kesalahan orang lain. Jadi kalau saya belajar kalau misalkan memang dia mungkin nggak sengaja melukai gitu ya Bapak Ibu, sama timnya Bapak Ibu mungkin secara nggak sadar pernah melukai hati Anda, tapi batalkan hutang kesalahan orang itu. Karena kalau kita memaafkan itu gerak kita itu ringan. Setuju ya Bapak Ibu ya, gerak kita itu ringan. Kalau kita menyimpan dendam, oh Bu Julian pernah melukai aku, wes gak konco-koncoan, padahal satu kantor ini ya, itu gak enak Bapak Ibu ya. Saya sang Bu Julian ini, tim kita semakin banyak, di kantor itu juga ada aja Bapak Ibu, ini selisih pasang dengan ini dan lain-lain gitu ya, mulai banyak. Cuman kita panggil, kita coba ini loh, udah batalkan hutang. Yang penting nggak melukai ya, tidak over ya sudah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi yang pertama Bapak Ibu, kita mulai turunkan ekspektasi kita ke tim kita ya. Pengennya kita amsing 300 gitu ya Bapak Ibu ya. Cuma kadang-kadang kita kalau terlalu mengejar ke sana, kita itu jadi seperti kamu closing nggak? Closing, maksa ya. Padahal orang itu ada yang geraknya cepat, ada orangnya geraknya kura-kura gitu ya, kura-kura pelan tapi konsisten. Nah itu, jadi Bapak Ibu harus tahu timnya itu tipenya seperti apa ya. Kura-kura nggak apa-apa loh. Saya ketemu Bu Teti ini saat branding ya Bu Teti ya, saat itu di kafe apa ya, di brand baru ya. Sebenarnya ada dua atau 3 orang yang kita ngajak ngobrol ya Bu Teti ya. Bu Teti iya betul. Waktu itu saya ngobrol sama Bu Teti, sama ada Bu Pali juga, ada Bu Devina dan siapa gitu ya. Tapi mereka nggak join. Saya ngomong Bu Teti join loh gitu ya. Tapi dia nggak bisa karena anak saya. Oh ya oke lah. Gitu saya nggak maksa ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Slowly but sure. Akhirnya sampai ke BM juga ya Bu Teti ya. Gitu ya. Oke, yang pertama adalah Bapak Ibu jangan terlalu ekspektasi ya. Yang kedua apa? Oh sorry. Nah hari ini kita belajar membangun hubungan yang lebih baik ya Bapak Ibu ya. Nah jangan gosip Bapak Ibu ya, tetapi bawa dalam doa ya. Apapun agama di sini masing-masing ya. Kadang-kadang kalau kita digosipin atau kita itu dibicarain ya, kita tenang aja, kita bawa dalam doa gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kita nggak lepas kok dari kita bunga dengan yang di atas ya Bapak Ibu ya, apapun agama ini gitu ya. Terus yang kedua, nah mungkin Tuhan mau mengubah kita dulu ya. Kalau di agama Kristen kan ada Daud dan si Mei ya. Si Mei itu
Sebenarnya Daud itu kan raja gitu ya, di Alkitab kita itu raja. Kalau dia mau istilahnya mau melenyapkan Simei gitu ya, Simei itu kayak Hah? Orang pincang gitu ya, pokoknya tidak diperhitungkan lah gitu ya. Tapi Simei itu mengkritik Daud gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Daud mau istilahnya membunuh Simei dengan mudah karena dia raja, tapi dia ngomong jangan, ini loh, mungkin Tuhan mau mengubah Daud dengan Simei gitu ya, dengan orang yang mengatai kita secara nggak sadar ya. Saya itu selalu ngomong sama tim siapapun, kalau saya ada salah, saya ada kurang, yuk kita bicara empat mata, bicaralah, tegur saya tidak apa-apa, karena saya bukan orang yang tidak mau ditegur gitu ya, nggak mau dikasih masukan, saya selalu begitu. Makanya teman-teman, mungkin Tuhan itu mau mengubah kita dulu, Tuhan mau melengkapi kita lebih lagi gitu ya. Terus yang berikutnya adalah berdoalah untuk memberkati ya. Ini susah Bapak Ibu ya, memberkati musuh kita itu susah gitu ya. Kita mau doa buat orang yang menyakiti kita itu, aduh kalau bisa kita hancurkan sehancur-hancurnya gitu ya. Cuman saya belajar Bapak Ibu ya, saat orang lain itu jangan gini ya Bapak Ibu ya, sesama leader pun sama iri dengki itu kan pasti ada. Setuju ya Bapak Ibu ya, iri itu pasti ada ya gitu ya. Saya dan Bu Julia ini banyak sekali ada gosip dan lain-lain gitu ya, ada diserang dan lain-lain, tapi kita belajar untuk memberkati. It's okay lah. Mungkin itu yang membuat kita itu semakin bisa bangkit, bisa kuat gitu ya. Kita belajar berdoa. Karena kita setiap hari Senin ada doa bersama di kantor ya Bapak Ibu ya. Mungkin apapun agamanya ya, doa bersama kita itu selalu memberkati orang-orang. Nah, tapi itu secara nggak sadar gitu ya Bapak Ibu ya, membuat kita tuh Tuhan tuh melihat ke hati kita. Nah, terus yang berikutnya Bapak Ibu, ambil inisiatif yang pertama. Ya, sama-sama ego itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, belajarlah mulai bertindak yang pertama. Jangan melabrak Bapak Ibu. Ini ada tips ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menegur timnya, dipanggil, jangan dikritik langsung. Panggil, puji dulu. Contoh, oke, kamu bagus ya, listingan sudah meningkat. Tapi aku bisa kasih masukan enggak? Ini loh, aku mau kasih masukan seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu panggil langsung melabrak, dia pasti akan bikin tembok, tameng. Ya, pasti. Saya panggil Bu Teti langsung saya serak, langsung Bu Teti melabrak, langsung benteng. Enggak kok Pak, saya gini. Tapi kalau saya panggil Bu Teti, oh bagus ya, saya sudah DM, sudah sering closing, sudah ini. Tapi sorry ya, aku ada sedikit masukan buat Bu Teti. Nah, itu lebih enak ya masuknya Bapak Ibu ya. Karena saya pun cara menegur ini, saya juga kemarin sampai diskusi sama Pak Iwan Bapak Ibu gitu ya. Pak Iwan gimana sih cara menegur yang baik gitu ya. Iya Pak Iwan DJ gitu ya. Terus kita sempat juga bersama Pak Eri Silvanus kan sekarang sudah ada. Pak Eri Silvanus masih kerjasama nggak sih ya? Sudah enggak ya? Sama Pak Eri, oh diajarin gini loh caranya menegur yang baik gitu ya. Bapak Ibu kalau ketemu Pak Iwan ada yang mules nggak? Mules lah. Ketemu wajahnya mules gitu ya. Tim kita tuh sama loh. Saat mau di tes Brainstar itu sampai mules. Iya, sampai mau ke kamar mandi mual gitu ya Bapak Ibu ya. Saya bilang lo ngapain takut gitu ya. Nggak tahu, saya lihat Pak Iwan itu sudah takut gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi kita ambil positifnya ya Bapak Ibu ya. Saya banyak belajar juga gitu ya. Karena manusia nggak ada sempurna, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus belajar bertindak pertama. Bertindak pertama itu maksudnya apa sih? Iya betul. Yang pertama itu. Yang kedua kita minta sorry dulu itu nggak mudah. Betul ya. Apalagi kita leader, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya itu melewati proses ya Bapak Ibu ya. Saya itu kalau ketemu orang,
saya itu kemarin ada ini ternyata ini cukup mengena. Jadi anaknya tim kita itu dijemput sama anaknya itu masih SMA, lulus SMA gitu ya. Waktu ketemu saya langsung, halo apa kabar? Ih, kamu anaknya ini ya. Langsung saya kasih tangan. Halo apa kabar? Gitu. Dia itu langsung gini, itu langsung mengena kepada dia. Wih, Bu, Pak Daniel ini kan prinsipal. Di sana juga ada BN-BN yang lainnya. Tapi Pak Daniel ini langsung menyodorkan tangannya dulu untuk berkenalan. Gitu. Itu langsung dia itu langsung ternyata terkesan. Oh, ternyata berkaitan itu bagus ya. Gitu Bapak Ibu ya. Ini yang kedua, kita tidak sadar. Belajar bertindak pertama. Gitu ya. Orang lain mau gimana, uang silahkan. Sementing aku yang baik. Gitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada tim yang menyakiti kita, nggak enak disakiti. Cuman ada kalanya kita harus panggil, kita harus ajak ngobrol. Aku sorry ya kalau aku ada salah. Cuman aku mau ngasih masukan. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Bertindaklah pertama. Karena kalau kita sama-sama ego, ya nggak akan selesai. Apakah ada tim yang sering menyakiti kita? Banyak gitu ya. Apakah ada yang melukai? Ya ada. Banyak gitu ya. Cuman apakah kita mengucilkan dia? Enggak. Ya. Kita selalu panggil, selalu ajak ngobrol, selalu kita sorry ya kalau aku ada salahnya. Itu langsung luntur Bapak Ibu. Ya, kita leader itu harus berani say sorry dulu. Karena kita minta maaf bukan berarti kalah kok, bukan berarti salah. Gitu ya. Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ya, akui bagian kita dalam konflik. Nah, jangan langsung menuduh atau menyalahkan dia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, selalu akui 1% saham memiliki kesalahan. Konflik terjadi karena kedua belah pihak saling berpikir pihak satunya salah. Betul ya? Saya dengan Pak Ali, mungkin saya berpikir Pak Ali salah dan lain-lain. Pak Ali juga sama berpikir, wah Pak Daniel ini salah dan lain-lain gitu ya. Padahal saya punya 1% minimal 1% yang melukai Pak Ali. Sama gitu ya Bapak Ibu ya. Selalu akui bahwa oke, terjadi konflik ini pasti ada kedua pihak. Ya Bapak Ibu ya, saat Bapak Ibu vendor buyer meeting mungkin ya, atau vendor buyernya ketemu, nggak cocok berantem. Ini pasti ada salah satu yang nggak mungkin salah satu pihak aja yang salah, gitu ya Bapak Ibu ya.